Oke, bisa saya mulai ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Perkapalan ITATS, yang kami hormati beserta para guru dan teman-teman di sini semua. Oke, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa berkumpul di jurusan Teknik Konstruksi Kapal Baja SMK Teknik PAL Surabaya. Oke guys, sebelum acara kita mulai, boleh nggak saya sampaikan pantun dulu nih? Ke pasar beli ketan, pulangnya membawa rantang. Mari kita ikuti aja dengan santai, tapi jangan lupa tetap semangat dan berprestasi. Oke, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih. Amin. Sebelum masuk ke acara berikutnya, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Yofi Rahmatullah selaku perwakilan dari SMK Teknik PAL Surabaya. Lalu ada sambutan dari Kepala Jurusan Teknik Perkapalan, yaitu Bapak Erifai Pranatal. Dan juga kita nanti akan foto bersama ya teman-teman, dan juga memberikan kenang-kenangan untuk SMK Teknik PAL. Lalu ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Minto Basuki, dan ada Q&A, question and answer, dan yang terakhir adalah penutupan. Oke, untuk acara yang pertama, saya mohon hadirin untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Oke, di acara yang berikutnya adalah sambutan dari perwakilan SMK Teknik PAL Surabaya. Yang terhormat Bapak Yofi Rahmatullah ST, waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu. Yang terhormat rekan-rekan dosen dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan materi kepada peserta didik kami. Mohon maaf Pak, di suratnya kan harusnya kelas 12, tapi karena kelas 12 kami saat ini sedang on the job training, jadi yang ada hanya kelas 10 dan kelas 11. Jadi peserta yang hadir kali ini adalah peserta kelas 11 konstruksi kapal baja. Ini kami campur antara kelas A dan kelas B. Karena kuotanya cuma 40, jadi kami sampling 20 per kelas. Untuk peserta didik ya kelas 11 KKBB, tolong ikuti kegiatan hari ini dengan semaksimal mungkin dan antusias, karena materi ini sangat penting untuk karir kalian ke depan. Selain itu juga agar kalian punya gambaran nanti setelah kalian lulus sebagai orang teknik perkapalan, prospek kalian seperti apa ke depannya, kalian bisa menjadi apa saja. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agar lebih semangat kita yel-yel dulu ya, yel SMK Teknikal. Andika mungkin bisa dipimpin teman-temannya. Berdiri siap, gerak. SMK Teknikal Surabaya. Satu kata, satu tekad, satu tujuan, Teknikal Jaya. Oke, terima kasih untuk yel-yelnya dan terima kasih untuk Pak Yofi. Untuk kegiatan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan di Teknik Perkapalan, yaitu Bapak Eri Pronatal STMT. Pak Eri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Teknikal telah mengizinkan jurusan Teknik Perkapalan ITAB untuk mengadakan kegiatan hari ini ya. Setelah itu saya mohon maaf kepada Pak Kacur, kami datangnya telat Pak. Mohon dimaafkan, dan besar harapan saya kepada adik-adik ini, jangan berkecil hati tentang konsentrasi ilmu kita ya, teknik perkapalan ya. Masa depan kita pasti ada dan harapan kita tidak akan mengecewakan ya. Adik-adik pasti akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan sukses di dunia pekerjaan dan membahagiakan orang tua. Ya. Oke, dari saya itu saja. Selamat menikmati ya materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Minto ya. Ini beliau adalah dosen senior kita yang sudah banyak pengalaman di dunia perkapalan ya, maritim ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disiapkan baik-baik untuk ditanyakan ke depannya perkapalan Indonesia seperti apa. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Eri. Pak Eri, tolong jangan kembali dulu. Karena yang sesi berikutnya adalah pemberian cindera mata untuk dari ITAS ke SMK Teknikal. Pak Eri akan memberikan ke Pak Yofi. Betul? Oke. Dimohon untuk Pak Yofi untuk maju ke depan. Dan 1, 2, sekali lagi 1, 2. Oke, lihat sini Bapak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Tepuk tangan. Oh, ada lagi. Ya, 1, 2, 3. Sini lagi 1, 2, 3. Terima kasih Pak Eri dan Pak Yosi. Untuk yang sesi berikutnya kita foto sama-sama ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa selfie begini. Oke. Silakan. Aku dari. Dari mana? Dari sini biar teman-teman juga kelihatan. Oh, oke. Oke. Oke, Sela boleh dibantu dari sini. Isi boleh ini ditaruh di belakang ya. Saya biar kelihatan. Iya, enggak. Gantian. Oh, atau di luar aja setelah acara ya Pak. Oh, oke. Ya, nanti ternyata kita fotonya nanti ya teman-teman setelah acara, setelah materi. Oke, terima kasih. Untuk acara berikutnya akan saya berikan kepada Pak Minto. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu siapa sih Pak Minto itu. Jadi Pak Minto ini adalah Dr. Minto Basuki MT. Beliau ini adalah salah satu dosen senior di Teknik Perkapalan ITAS. Beliau ini lulus S1 hingga S3 di ITS. Tahu ya ITS ya? Nah itu, beliau lulus di situ. Lalu beliau ini juga selain S1 hingga S3-nya di ITS, beliau juga melakukan berbagai macam pelatihan. Antara lain adalah International Safety Management, ada Marine Surveyor, lalu ada International Safety and Port Facility Security, dan masih banyak lagi teman-teman. Selain itu juga, selain menjadi dosen, Pak Minto ini juga bekerja, berpengalaman di bidang maritim yang tadi seperti Pak Eri bilang, salah satunya yaitu beliau itu adalah Owner Surveyor Fast Petrol Boat milik Bea Cukai. Beliau juga Owner Surveyor kapal patroli DKP di PT Dumas. Lalu juga beliau juga penyusun master plan di kawasan industri perkapalan dan masih banyak lagi. Beliau juga melakukan banyak penelitian atau research. Jadi bisa di googling Dr. Minto Basuki MT, itu researchnya bakalan banyak banget. Coba googling. Nah, pada pagi hari ini Pak Minto akan membawakan tema mengenai membangun masa depan melalui industri maritim. Kita bakal banyak belajar dari Pak Minto. Gak perlu lama-lama lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Minto. Ya, sambil menunggu ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, saya di sini itu sebetulnya reuni ya. Sebetulnya reuni ya. Saya dulu itu sudah sering kesini di labnya sini. Ya. Dulu bapaknya, kepala sekolahnya saya lupa, saking lamanya. Ya, kemudian dulu juga waktu saya studi S2, itu dosennya kan Pak Z Zubaidi, yang beliaunya itu ya expert di bidang las. Ya. Juga kuliahnya dulu di sini. Kalau kuliahnya itu
jam 5 ya, jam 5 sampai jam setengah 8 ya, kuliahnya di sini saya dulu waktu S2. Kemudian yang ini yang mungkin ya pengalaman saya di PT PAL ya, tahun 2007 sampai 2010 ya, saya di sini itu tim leadernya sebagai owner surveyor ya, kapalnya Bea Cukai dulu ya, kapal aluminium 31 meter ya, ya dulu hebat di sini ya, kecepatannya itu bisa 33 knot ya. Jadi waktu si trial itu wah, saya ngeri, wah kapal kok buanternya seperti ini ya. Memang itu didesain untuk mengejar ya perompak itu, penyelundup itu ya. Kemudian saya 2013 itu juga kesini lagi ya, di PT PAL maksudnya, itu sebagai tim ya, tim pengawas lah ya, kapal tankernya milik Pertamina yang 17.500 BWT itu ya, selama sampai tahun 2015 ya, selama 2 tahun di sini ya, dan saya sangat familiar sekali dengan masjid ya, itu ya, saya sangat familiar sekali ya dengan masjidnya yang itu ya, itu. Kemudian saya terakhir kesini itu bulan Maret kemarin ya, dalam rangka ini penelitian riset ya kapal mini LNG ya, dengan teman-teman dari BRIN ya, dengan teman-teman dari UAT ya, yang sampai sekarang belum selesai risetnya. Itu adalah saya kebetulan kebagian metode pembangunannya ya, kemudian teman dari BRIN dan UAT ya, dari PPNS itu yang berkaitan dengan pengelasannya ya, pengelasannya, kemudian dengan Krakatau Steel itu materialnya ya, untuk diteliti berapa sih penyusutannya, sinkritnya, kalau itu dilas, kemudian berapa sih deformasinya ya, itu kebagiannya di PPNS ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi tadi sudah diperkenalkan oleh MC-nya ya, bahwa saya ini dari S1 sampai S3-nya itu dari ITS. Saking cinta saya kepada ITS ya, bahkan sampai sekarang pun ya, saya ya selalu berhubungan dengan teman-teman di ITS ya. Ya, kalau dulu itu dosen saya, sekarang itu jadi kolega saya ya, jadi kolega saya itu di ITS ya. S1 saya ya mungkin di perkapalan saya, tapi mengambil manajemen keselamatan dulu ya. Kemudian S2, S3 itu mengambil produksi, sebetulnya manajemen produksi, tapi konsentrasinya khusus di manajemen risiko ya, konsentrasinya. Jadi kalau adik-adik sekalian tadi disampaikan oleh pembawa acara, itu riset saya itu lebih banyak ke manajemen risiko ya. Jadi kalau di googling ya bisa dilihat, itu semuanya temanya adalah manajemen risiko di maritim ya, di maritim, karena saya menggeluti bidang itu ya. Mengapa kok saya menggeluti bidang itu ya, karena hidup itu selalu berisiko ya, hidup itu selalu berisiko ya. Risiko itu tidak bisa dihilangkan ya, risiko itu dimanage ya. Risiko yang sudah pasti apa? Risiko yang sudah pasti mati ya. Risiko yang sudah pasti itu mati, tapi kita tidak tahu apa ya. Sehingga adik-adik sekalian, kalau berkaitan dengan risiko ya, itu harus di manage, karena risiko tidak bisa dihilangkan ya.
resiko yang sudah pasti itu mati, tapi tidak tahu kapan kita matinya. Ya, karena semua kita adalah camat, calon mati. Ya, itu ya. Oke, ya saya mulai lanjut. Ya, ini saja. Jadi kalau kita melihat peta Indonesia, ya peta Indonesia itu terletak di simpang laut di dunia. Ya, posisi kita strategis. Ya, strategis sekali. Ya, kalau kita bicara maritim itu adalah posisi kita strategis. Ya, bahkan di Selat Malaka, ya itu jadi rebutan China, Amerika sekarang. China, Amerika dan negara-negara sekutunya. Ya, karena apa? Itu adalah mengontrol Selat Malaka itu aman dilalui oleh kapal-kapal dunia. Ya, ini. Tapi apa yang kita peroleh? Belum sebanding. Ya, yang untung siapa? Yang untung Singapura. Ya, Singapura itu negara kecil, ya, tapi bisa memanfaatkan laut dengan baik. Singapura itu kecil, ya, mungkin sama Madura ya, besaran Madura, ya, tapi bisa menguasai laut, ya. Singapura tidak punya sumber minyak, tapi bisa menjual minyak. Ya, Singapura tidak punya industri permesinan, tapi bisa menjual permesinan. Ya, kalau kasarannya calo lah, kasarannya calo. Ya, yang memanfaatkan adalah lalu lintas kapal dunia. Ya, itu seandainya kita kuasai, ya, berapa keuntungannya kita dapatkan, ya, itu, karena nanti ada itu, ya, next, ya, inilah, ya, sebetulnya kita menguasai laut itu kan sejak zaman kerajaan, ya. Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Kemudian Belanda masuk. Ya. Belanda masuk karena tahu Belanda, ya, menguasai laut itu akan sangat menguntungkan. Sampai sekarang Belanda itu menguasai laut dunia. Pelabuhannya terbesar, ya, Rotterdam, ya, tempat training kelautan, ya, hebat dikuasai oleh Belanda. Ya, Belanda tahu, ya, Belanda tahu potensi laut itu sangat besar sekali. Potensi laut itu sangat besar sekali. Oke, next, ya, ini, ini loh ya. Jadi sejak Indonesia merdeka, ya, ini bahwa menyadari adalah kita itu negara maritim, tetapi ya sampai sekarang itu kita belum menguasai sepenuhnya, ya, belum kita kuasai sepenuhnya, ya. Ini, ya, pada zaman Bapak Jokowi itu juga membuat tol laut dan sebagainya, ya, itu, ya. Kalau kita lihat itu, ya, kita sangat miris sekali, ya, misalnya dengan kondisi teman-teman di Indonesia bagian timur, ya, ini sangat miris sekali, ya. Saya sudah pernah survei ke Kupang, ya, kemudian ke Ambon, ya, kemudian terakhir kemarin, ya,
di mana itu Maluku Utara, dan Senin sampai Rabu kemarin ya saya juga survei di Palembang ya, itu dalam rangka mengembangkan kelautan ya. Saya melihat di situ ya teman-teman ya, saudara-saudara kita ya, itu masih perlu didorong ya. Itu kalau kita bandingkan dengan Surabaya ya tentu saja sangat jauh sekali ya. Itulah yang perlu kita kembangkan ya, karena dikelilingi oleh laut ya. Laut ini harus kita kembangkan ya. Saudara-saudara nanti sebagai generasi muda, sebagai calon pemimpin ya, harus mengembangkan laut ya. Jadi nanti setelah lulus ya, jangan yang dikembangkan yang di daratan, kembangkanlah yang di laut ya. Laut itu potensinya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oke, sambung ya, ya sambung aja, ya sambung aja terus. Nah ini loh ya, ini menurut dulu ya Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sarif Cicit ya, bahwa potensi ekonomi kelautan itu 3.000 triliun per tahun. 3.000 triliun itu misalnya diuangkan itu satu ruangan ini tidak cukup. 3.000 triliun. APBN kita berapa? Belum sampai situ ya. Laut itu 3.000 triliun per tahun, padahal pernyataan tahun 2013 ya, 3.000 triliun ya. Ini yang menikmati siapa? Akhirnya bangsa lain ya. Ikan diambil oleh Thailand, Vietnam, Filipina, China ya. 3.000 triliun potensi laut kita ya. Itu belum dari potensi pendapatan misalnya ya, lalu lintas dunia ya, dari bidang perkapalan. Karena ya kalau kapal sandar itu tarifnya kan diukur dari gross ton atau GP ya. Semakin besar kapal sandar semakin besar ongkosnya ya. Kalau itu bisa kita manfaatkan, wah sangat luar biasa sekali. Belum lagi perdagangan dunia ya, dimanfaatkan ini oleh bangsa lain ya. Ini tugas kita semua untuk mengembangkan laut ya, mengembangkan laut ya. Jadi yang dikembangkan itu bukan di darat saja ya, laut juga harus kita kembangkan. Ini jika direalisasikan akan membawa dampak perekonomian yang sangat luar biasa sekali ya. 1 tahun 3.000 triliun ya, itu nolnya berapa? Nolnya berapa? Ya, nolnya berapa? Ya, ya. Triliun ya, tapi apa yang dikelola oleh negara kita ya, masih ya belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Ini ikan saja lah misalnya ya, ya kalau di Surabaya itu memang ya ikannya yang ya saya katakan nilai ekonominya kurang tinggi ya. Tapi kalau ada misalnya di laut Ambon, di laut Sulawesi, di daerah Papua sana ya, ikan tuna yang bernilai ekonomis tinggi ya, siapa yang ambil? Bangsa lain ya.
yang ngambil itu bangsa lain. Ya, kita kebagian dari apa? Cerit itu aja. Ya, itu. Ya. Belum cakalan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya kemarin survei di Maluku Utara itu setiap hari diberi makanan ikan, pagi ikan, siang ikan, sore ikan. Ya. Tapi ikannya masih segar-segar dan besar-besar. Ya. Itulah nanti yang harus kita manfaatkan. Ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, next. Ya, kemudian Bank Indonesia ya menyebut bahwa nilai ekonomi di sektor maritim ya itu lebih besar nanti ya dari produk domestik bruto atau PDB. Ya, ini kalau kita manfaatkan ya. Sayang yang ini yang belum kita manfaatkan secara optimum. Ya, itu ya. Next ya. Ya. Kemudian ya adik-adik sekalian, nanti jangan dipandang laut itu sebagai pemisah. Ya, meskipun pulau-pulau kita dipisahkan oleh laut, ya. Jadi jangan memandang laut itu sebagai pemisah. Ya. Laut itu adalah sumber kehidupan. Ya. Bahkan di Al-Quran kan disampaikan bahwa sesuatu yang dari laut itu halal. Ya. Berapa yang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Ini yang belum kita manfaatkan secara optimum. Ya. Next. Ini. Ya, kemarin di programnya Pak Jokowi ya sudah membangun ya konektivitas ya dengan membangun ya kalau tidak salah 100 kapal ya berbagai ukuran dan jenis ya 100 kapal ya ini 100 kapal dalam rangka adalah konektivitas, membangun konektivitas khususnya teman-teman kita yang di Indonesia bagian timur ya. Dibangunkan kapal itu sewenangnya bukan main. Sewenangnya bukan main. Ya. Ongkosnya sudah murah ya untuk transportasi antar pulau ya. Kemudian untuk konektivitas sehingga bahan kebutuhan pokok itu tidak berbeda jauh ya, tidak berbeda jauh ya. Sehingga sangat senang sekali ya, sangat senang sekali. Ya, kemarin ya saya juga terlibat ini ya untuk satu kapal 2000 GP ya, kemudian ditaruh di Kupang ya. Saya lihat begitu senangnya masyarakat di daerah sana ya. Ini murah ya, ongkosnya murah ya, bisa ngangkut barang juga ya, sehingga kebutuhan pokok ya itu disparitas harganya tidak terlalu tinggi ya. Ini sangat membantu sekali di masyarakat di sana ya. Ada kemarin ya 120 kapal ya, ini 120 kapal ya, kebetulan saya kebagian satu kapal ya, satu Nusantara 67 ya, luar biasa ya ini. Next. Nah, jadi kekayaan yang berupa sumber daya alam yang dapat diperdagangkan ya, ini dapat dimanfaatkan ya secara luas ya. Tapi kondisinya sekarang kita belum memaksimalkan pemanfaatannya ya. Yang untung itu bangsa lain ya, yang untung itu bangsa lain ya. Kemudian ya
kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Kita punya sumber minyak dan gas, ya. Sumber minyak dan gas, ya. Itu belum dimaksimalkan, ya. Ada yang rumahnya di daerah Rungkut? Oh, belum ada, ya. Kalau di daerah Rungkut itu kan sudah dapat jaringan gas, ya. Itu dari Pulau Pagerungan, ya, itu lewat Probolinggo dan dibawa ke Gresik, ke Sidoarjo, Surabaya, di Mojokerto, ya. Itu sangat murah sekali, ya. Kebetulan rumah saya Rungkut dan sudah menikmati itu, ya. 1 bulan, ya, itu sekitar 60.000 saya bayar gas itu, hanya 60.000, ya. Potensi gas itu sangat luar biasa, ya. Ya. Kemudian ini ya karena belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal, ya, saya membuat riset dengan teman-teman BRIN itu mau membangun kapal mini LNG, ya, mini LNG itu untuk transportasi, ya, yang paling enggak untuk pembangkit listrik, ya, dengan menggunakan, ya, tangki-tangki yang bisa dipindahkan, ya, mini LNG, ya, risetnya, ya. Kemudian juga potensi energi kelautan, ya, ini belum dimaksimalkan. Ada energi kelautan yang sangat luar biasa, gelombang laut, ya, gelombang laut ini. Nah. Oke, ya, lanjut, ya. Saya supaya tidak terlalu lama ini nanti, ya. Ini ada potensi perikanan, ya, tangkap, ya. Maksudnya itu adalah potensi perikanan yang mempunyai nilai ekonomis, ya, nilai ekonomis, ya. Maksudnya itu bukan ikan teri yang ditangkap, ya, itu, ya, yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bukan ikan pindang, bukan, ya, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, ya, ya. Kalau teri dan segala macam kan juga mempunyai nilai ekonomis, tapi nilai ekonomisnya masih rendah, ya, itu, ya. Kemudian keanekaragaman genetik, ya, ini yang, ya, sangat tinggi juga potensi, ya. Ini juga belum dimanfaatkan secara maksimum, ya. Ini. Kemudian dari ikan saja itu 984 triliun per tahun, ya, dari ikan saja. Kalau kita senang makan ikan enggak? Senang toh? Nah, itu nanti supaya tumbuh, ya, menjadi pribadi-pribadi yang pinter-pinter seperti orang Jepang, ya, orang Korea, ya, orang Taiwan, ya, ya, karena senang makan ikan, ya, senang makan ikan. Tapi maksudnya adalah ikan yang bernilai ekonomi tinggi, ya, jangan dah yang ikan pindang, ya, ya, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oke, lanjut. Nah, hampir 70% produksi minyak dan gas bumi itu berasal dari pesisir dan laut di Indonesia. Kalau kita merilis, ya, hasil surveinya geologi, ya, itu kita sudah masuk ke laut yang dalam, ya. Kita sudah masuk ke laut yang dalam, ya, sudah tidak di pesisir lagi, ya, kita sudah masuk ke laut yang dalam, ya. Ini sumbernya sangat luar biasa, ya, sumbernya sangat luar biasa. Kalau zaman dulu, ya, zaman Belanda itu masih memanfaatkan daratan, ya, yang sekarang, ya, masih kita
kita bor ya di daratan itu masih banyak ya. Ini kalau di daerah pantai utara Jawa kan juga sudah ada ya, di dekatnya ujung Pangkal itu ya sudah ada pengeboran ya. Kemudian ini potensinya ya 11,3 miliar barel ini ya. Ini belum termanfaatkan ya. Oke, langsung ya. Ini kemudian juga ada ekonomi bisnis jasa perhubungan laut ya 168 triliun ya. Kalau adik-adik sekalian sudah pernah ke Pelabuhan Tanjung Perak? Sudah pernah ke PT Terminal Peti Kemas? Nah, sudah pernah ke PT Teluk Lamong? Belum. Ya, coba sekali-sekali jalan di sana. Ya, satu hari perputaran uang di sana itu luar biasa. Ya, dari perdagangan aja. Dari perdagangan aja luar biasa sekali. Ini. Kemudian ini sebagai poros ya. Ini deh ya. Yang terakhir ini lebih dari 75% barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut. Ya. Ini laut. Ya. Misalnya ya dari Surabaya ke Papua dan lain sebagainya ya. Ini kalau kapal sekali mengangkut bus ini ya berapa ton yang bisa diangkut ya. Coba bayangkan misalnya 100 kontainer ya diangkut dengan trailer melalui jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. 100 kontainer saja. Pasti akan terjadi kemacetan. Ya. Bahan bakar yang dipakai berapa? Ya. Dampak lingkungan, ya. Dampak sosial dan lain sebagainya. Ya. Tapi begitu diangkut dengan kapal 100 kontainer bus ya, dengan kapal kemarin yang dibikin di tol laut Kendaga Nusantara itu kan 100 teus ya, sekali 100 kontainer bisa langsung 4 bus diangkut ya. Inilah. Kemudian 70% total perdagangan dunia itu berlangsung di negara Asia Pasifik. Ya, saya katakan tadi di Selat Malaka. Selat Malaka. Ini. Kemudian 70% barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut. Ya, ini melalui Selat Malaka. Ya. Ya. Potensinya sangat luar biasa sekali. Potensinya sangat luar biasa sekali. Ya, inilah nanti tugas kita, ya, tugas adik-adik sekalian, ya, untuk memanfaatkan laut secara optimal. Next. Ini langsung aja, ya. Ini ya. Kemudian saya garis bawahi yang terakhir ini, ya. Singapura pemain industri maritim yang sangat ya menguasai ya ini dengan pelabuhan Singapura ya ini ya, karena yang menguasai dunia itu Belanda dengan pelabuhan Rotterdam, kemudian Singapura ya, kemudian Dubai ya, Uni Emirat Arab ya, kemudian di Korea ya Busan ya, kemudian di Hong Kong ya, kemudian di
Taiwan, Kaohsiung, ya, itu menguasai laut. Coba Anda lihat, yang menguasai laut itu negaranya pasti kaya. Negaranya pasti kaya. Ya, itu laut. Ya, kita itu loh kalah dengan Singapura, ya, yang negaranya tidak seberapa dibanding dengan negara kita, ya, kok kalah gitu loh, ya. Oke, lanjut. Ini kalau kita melihat di sini bahwa Singapura, ya, menguasai pelabuhan, ya. Ya, seperti saya katakan tadi, kasarannya ya hanya sebagai calo, ya, memungut kapal yang sandar, ya, itu ongkosnya berapa, ya, kan ukurannya GT nanti yang harus dibayar, ya, 1 GT itu berapa nanti ongkosnya di sana ditarik, tinggal melihat ukuran kapal berapa GT nanti, ya, itu yang ditarik, ya. Next. Ya, ya, ini kan kita lihat di sini dah. Nah, Singapura itu kan, nah itu, ya, kan tidak besar, ya, dibanding negara kita ya jauh, ya, jauh, ya, menguasai laut, jauh, bahkan ya. Pada sekitar tahun 2009 itu kan Singapura ya lagi rame-ramenya nguruk laut, ya, untuk memperoleh apa? Daratan, ya, daratannya supaya luas, ya, memperoleh itu, ya. Pasirnya diperoleh dari mana? Pasir uruknya? Pasir uruknya diperoleh dari Indonesia, ya, diperoleh dari Kepulauan Karimun, ya, di seberangnya Batam itu, ya, itu dari sana gunungnya di sana dikeruk, kemudian dengan konveyor, ya, di bawahnya itu sudah menunggu tongkang, langsung masuk tongkangnya penuh, berangkat, ya. Kita yang lagi yang dirugikan, ya, Singapura, ya, terus, ya, ya, ini mohon maaf ya, terus ya, oke, ya, ini, jadi kalau Singapura itu di rata-rata peringkat dunianya itu 6,7 poin, ya, dari hasil maksimal 7, ya, berarti kan mendekati sempurna pelayanan pelabuhan. Itu, ya, pelayanan pelabuhan akan mendekati sempurna. Oke, lanjut nih. Oke, lanjut, ya. Oke, lanjut. Ini aja lanjut aja, ya. Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pelabuhan Tanjung Perak, ya. Saya membuat perbandingan dengan 3 terminal saja. Ini dengan 3 terminal saja. Terminal Peti Kemas Surabaya, Terminal Berlian, Terminal Teluk Among. Terminal Berlian tahu ya? Kalau adik-adik sekalian masuk di Tanjung Perak, kemudian lewat Perapat Kurung itu, termasuk itu masuk Terminal Berlian. Ya, kita bandingkan dengan itu. Coba, ya. Terus nih. Nah, ini Terminal Berlian misalnya. Terminal Peti Kemas. Ya, ini. Ya. Bisa melayani, ya. Tetapi kan jumlahnya masih terbatas. Ya. Kapal-kapal gede tidak bisa masuk di sini. Kapal-kapal gede belum bisa masuk di sini. Ya. Kalau di Singapura, ya kapal kontainer yang 21.000 TEU masuk. Kita paling di sini Pak
6.000 TEU, ya, 6.000 TEU, ya, atau 5.000 TEU saja yang bisa masuk. Oke, lanjut. Ya, ini juga di Tanjung Perak. Ini, next. Nah, ini terminal Peti Kemas juga. Nah, next. Ini kalau kita bandingkan, ya. Next. Ini terminal penumpukannya, ya, terminal Peti Kemas Surabaya. Ya, next, next please. Nah, ini yang di terminal Peti Kemas itu kan sudah dihubungkan dengan transportasi darat, ya, dengan kereta api, ya, dengan pelabuhan kontainer di Kalimas. Tahu toh? Ya. Sebelahnya sini, ya, sebelahnya sini itu, ya, sebelah baratnya sungai itu, ya, ya, ini, oke, next. Nah, kemudian ini terminal Teluk Lamong, ya, terminal Teluk Lamong, ya. Ini di terminal Teluk Lamong itu ada truk yang khusus autonomous, jadi tidak punya driver, ya, tidak punya driver, ya, autonomous, ya. Ini terminal Teluk Lamong. Oke, next. Nah, kemudian Teluk Lamong juga bisa disandari kapal yang cukup gede, tapi masih terbatas. Ya, paling pol itu 6.000 TEU. Ya, 6.000 TEU. Oke, next. Ya, ini lanjutannya Teluk Lamong tadi. Next. Ini next juga. Ini Berlian. Ya, next. Lanjut. Nah, ini Berlian juga, lanjut. Ya, ya, ini yang terakhir mungkin. Dari keseluruhan itu tadi yang saya sampaikan, ya, itu saya ringkas jadi ini. Ya, saya ringkas jadi ini. Ini riset saya waktu saya S3. Ya, cuma ketemunya ini aja. Ya, cuma ketemunya ini aja. Kesimpulan yang bisa kita ambil, selama masih ada transportasi, ya, selama itu kapal dibutuhkan. Ya, dari riset saya kesimpulannya itu, selama masih ada transportasi, ya, selama itulah, ya, masih diperlukan kapal. Ya, ini ya kemarin, ya, dari teman alumni kita, ya, di Biro Parites itu juga mengatakan begitu. Ya, selama masih ada kapal, ya, selama masih ada transportasi, ya, itulah, selama itu masih diperlukan kapal. Untuk mengangkut bahan tambang yang diperlukan apa? Kapal. Ya, tidak bisa menambang itu, ya, hasil tambang itu, ya, ditaruh saja, pasti perlu kapal. Ya, ini untuk ngangkut beras masih perlu kapal. Ya, ngangkut apa saja masih perlu kapal. Ya, ini ya, selama masih ada ekonomi, ya, pasti perlu transportasi. Selama perlu transportasi, ya, perlu kapal. Ya, jadi jangan khawatir, adik-adik sekalian, ya, jangan khawatir, ya, akan pertumbuhan kapal. Ya, mungkin nanti, ya, kalau hilang, ya, hilanglah dunia ini. Sudah. Selama masih ada transportasi, saat itulah ada kapal. Oke? Kemudian kapal, ya, itu sangat dipengaruhi kalau kita membuat kapal, ya,
lembaga keuangan, ya, kemudian infrastruktur, ya, kemudian industri pendukung, kemudian pemerintah, ya, dalam rangka kebijakan, ya, ujung-ujungnya apa sebetulnya? Ekonomi, ya, ekonomi, ya, saya katakan tadi Singapura, ya, menguasai itu, ya, ujung-ujungnya apa? Ekonomi, ya. Kalau kita bayangkan, ya, seandainya, ya, yang 3.000 triliun tadi itu kita manfaatkan dengan baik, ya, 3.000 triliun, ya, bayarannya dosen jadi berapa ini? Ya, 3.000 triliun, ya, ini mungkin harga beras sekarang, ya, jadi berapa? Ya, jadi selama masih ada transportasi, selama itulah masih diperlukan kapal, ya, masih diperlukan kapal, itu, ya, oke, ya, terima kasih atas waktunya sekalian, adik-adik sekalian, ya. Yang terakhir ini, oke. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, ya. Saya tadi itu lupa, ya, mau bawa buku terbitan saya itu mau saya berikan hadiah, ya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A, question and answer. Untuk yang bertanya, kami punya reward juga. Oke, ada yang mau ditanyakan ke Pak Minto, boleh raise hand. Keep your hands up please. Oke. Stand up please. Berdiri. Nama dari kelas apa? Ya, perkenalkan nama saya Raditya Adi Saputra. Siapa? Raditya Adi Saputra. Raditya. Dari 11 KKBP. Tadi kan Pak Minto Basuki kan menjelaskan TEU. Kan saya nggak paham TEU itu apa, Pak? Teus. Terima kasih, Pak. Ini rewardnya ya. Terima kasih ya Pak, monggo. Ya. Terima kasih Mas Aditya, ya. Ya. Teus itu satuan untuk kontainer. Ya. Itu kalau dibawakan, ya, 20 feet equivalent unit. Ya. Jadi 20 feet standarnya kontainer itu. 20 feet. Ya. Dan standarnya kontainer itu juga bisa box, ya. Berarti kalau satu TEU yang ukurannya 20 feet berarti satu box, ya. Kalau yang 40 feet itu adalah satu box 2 TEU. Nah, kontainer kan ada yang 20 feet, ya, ada yang 40 feet, yang panjang itu. Nah, ya. Kalau yang panjang itu adalah 2 TEU tapi satu box, ya. 2 TEU 1 box, ya. Itu satuannya kontainer, ya. Harganya mahal kontainer itu. Kontainer yang ukurannya 20 feet itu harganya sekitar 78 juta. Itu yang kering, ya. Kalau yang river harganya 125 juta. Satu mobil, ya. Satu mobil, ya. Satu mobil, ya. Ini. Jadi kemarin dalam rangka tol laut itu pemerintah kan bangun kapal, juga membangun kontainer. Ya, kontainer yang dibangun itu ada 300 miliar. 300 miliar, ya. Dan itu tidak karuan. Ya, barangnya ada di mana, barangnya ada di mana.
Ya, terus ya saya dan tim itu ditunjuk untuk ya ini ya mendata ya. Kebetulan kemarin saya bersama dengan alumni juga. Saya lupa alumni tahun berapa ya. Tapi bersama ya, karena alumni itu ya begitu di perhubungan ketemu saya, Pak Pinto. Ya, saya juga enggak hafal. Ya, itu ya sama-sama itu ya. TU itu adalah 20 feet equivalent unit. Ya. Oke, ada yang lain? Mas, ada pertanyaan? Ya. Atau bertanya yang lain? Boleh, nanti yang banyak yang menjawab Pak Kajurnya. Atau mau tanya tentang IPAS juga boleh. Nah. Oke. Oke. Mohon izin, perkenalkan nama saya Andika Putra Irawan. Mohon izin Bapak Dr. Mita Pasuki. Tadi yang Bapak jelaskan adalah contoh PT Pelabuhan di Surabaya. Yang dijelaskan yang pertama PT Terminal Berlian, yang kedua Terminal Pelabuhan Tanjung Perak, dan yang terakhir PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Dan pertanyaan saya di sini, mungkin di Surabaya ada yang lebih kayak kapasitas penampungan kapal yang paling besar PT dari mana? Apa cuma yang di Surabaya, apa cuma ada 3 ini aja? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau di Surabaya ya sebetulnya banyak ya. Tadi saya ambil sampling yang besar saja ya. Kalau kapasitas yang terbesar itu ada di Teluk Lamong sama di Terminal Peti Kemas Surabaya ya. Karena itu syaratnya kedalaman perairannya cukup tinggi ya, itu ya yang melayani kontainer ya. Sebetulnya kan banyak ada di pelabuhan di Perak itu dibagi lagi ya, di dermaga apa ya. Tapi yang terbesar ya yang ekspor import itu di Pelabuhan Teluk Lamong dan Pelabuhan Peti Kemas Surabaya. Oke ya. Oke, terima kasih. Oh ya, teman-teman, saya mau nyampein informasi dulu nih. Ini kan teman-teman kelas 11 ya. Mau nitip informasi buat kakak-kakak yang kelas 12. Kalau misalnya mau daftar ke ITAT sekarang, uang gedungnya, gak ada uang gedungnya. Jadi free ya teman-teman. Dan nanti kalau misalnya teman-teman yang kelas 11, terus 12, naik 12 dan mau daftar ke ITAT, teman-teman di ITAT itu ada yang namanya double degree. Tahu nggak double degree itu apa? Belum tahu ya? Jadi kalau double degree itu adalah teman-teman nanti habisin waktu 4 semester di ITAT. Terus yang semester 5 sampai semester 8 teman-teman habiskannya bukan di ITAT, bukan kuliah di ITAT, tapi teman-teman kuliah di Taiwan ataupun Korea. Jadi ITAT sudah kerjasama dengan berbagai kampus yang ada di Taiwan, ada di Korea dan beberapa negara lainnya. Nah, teman-teman bisa ambil itu. Jadi nanti ketika lulus S1, teman-teman nggak hanya pakai gelar misalnya nih Rafif Nicholas PPST, enggak. Setelah ST ada gelar engineer dari Taiwan. Apa Bu kalau BA ya? BA. ST, BA. Jadi langsung dapat 2 gelar di dalam 4 tahun itu. Jadi kalau misalnya ikut double degree ke Taiwan, teman-teman nanti selain dapat 2 gelar tersebut, teman-teman juga magang di Taiwan selama 1 sampai 2 tahun. Dan magangnya itu juga dibayar. Jadi bukan yang magang kita hanya kerja aja, enggak. Kita dibayar juga ketika magang. Miss, oh ya, nama saya Miss Noi ya, just call me Miss Noi. Miss, kita di sana di Taiwan selama 4 semester kita bayar nggak? No. Teman-teman nanti bakal dapat scholarship. Ya, SPP-nya dibayarin, akomodasi dalam artian ada dormitory-nya, kos-kosannya,
lalu makannya, lalu transportnya di sana, jajannya itu dibayarin juga. Gitu. Jadi kalau pengen dapat 2 gelar, ya udah nanti setelah kelas 12 masuk aja di ITAS. Gitu. Jadi nanti bisa dapat double degree. Tadi mungkin yang depan tahu ya, saya pakai headset itu salah satunya juga lagi ada program untuk double degree. Kita lagi nyaring yang mahasiswa semester 3, semester 4 yang mau ikut double degree ke Taiwan. Tadi ada sharing dari teman-teman yang di Taiwan. Dan juga kalaupun nggak pengen ikut double degree, di ITAS ada yang namanya student exchange, pertukaran pelajar. Jadi nanti teman-teman pertukaran pelajar selama 1 semester di semester 5 ke Taiwan. Bahasanya gimana? Nanti kalau yang double degree itu ada free courses untuk bahasa Mandarin. Seperti itu teman-teman. Oke? Mungkin ada pertanyaan lagi ya? Tadi kan untuk double degree-nya itu di Taiwan. Nah, itu setiap tahunnya pasti ada dari apa? Dari mahasiswa dari ITAS itu pasti di Taiwan. Nggak hanya setiap tahun, tapi setiap semester. Jadi kalau yang semester kemarin ada di bulan Agustus atau September dari mahasiswa teknik sipil, ada 16 orang berangkat ke Taiwan. Lalu juga kapan ya saya lupa, ini sudah ada 5 orang dari kimia juga student exchange hanya 1 semester di Taiwan. Nanti di bulan 3, bulan 4 itu juga ada yang student exchange. Nanti nih teman-teman yang di belakang, teman-teman teknik perkapalan, saya harap ada yang mau join ya. Nanti semester ini udah semester baru 1 ya. Nanti semester 3 bisa kontak saya untuk tanya itu. Ada juga di sana teknik perkapalannya di Taiwan. Jadi di sana itu lebih relevan ya teman-teman ya. Lebih ya akan dapat pengalaman lebih juga. Karena yang akan biayai teman-teman adalah perusahaan yang relate dengan jurusan yang teman-teman ambil. Begitu. Ada lagi? Oke. Boleh sebut namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Boyo Edro dari 11 KKBP. Syarat untuk beasiswa itu apa? Syarat untuk beasiswa yang jelas adalah mahasiswa ITAS. Karena ini hanya untuk mahasiswa ITAS ya teman-teman ya. Gitu. Jadi syaratnya ya harus Anda pasti masuk ITAS. Gitu. Jadi oh ya, selain tadi double degree student exchange, ada juga itu S2. Jadi ada beberapa dosen kami juga yang habis lulus dari ITAS memang berpotensi disekolahkan ke S2-nya, udah jadi dosen. Itu. Jadi ya setelah ini nanti setelah kelas 12 daftar ya ke ITAS. Gitu. Nanti ketemu kami lagi insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Yang saya mau bertanya tuh, double degree-nya itu persyaratannya apa aja? Persyaratannya double degree tetap mahasiswa ITAS. Gak ada. Yang jelas nanti kalau misalnya bahasa Inggris ataupun bahasa Taiwan, kalau bahasa Taiwan kalau ambil double degree itu pasti akan dikursuskan oleh pihak Taiwan. Kalau di dalam bahasa Inggris setiap Senin dan Rabu dari kami, dari pusat bahasa ITAS itu akan ada kursusnya, akan ada latihannya. Ketika Anda menjadi mahasiswa baru, Anda akan dapat kursus bahasa Inggris, gitu. Jadi pasti akan banyak latihan-latihannya di situ yang akan support teman-teman, gitu sih. Oke, sama yang belakang tadi sudah. Oke, kami masih punya satu lagi ya rewardnya ya. Oke, gitu sih.
Oh ya, jadi kalau di teknik perkapalannya ITAS itu teman-teman, enaknya ya teman-teman boleh daftar kuliah teknik perkapalan itu kelas pagi ada, kelas malam ada. Jadi kalau misalnya mau ambil kelas malam, teman-teman pagi dulu kerja dulu, aplikasikan dulu ya ilmu di SMK ini, kerja boleh, terus nanti malamnya kuliah. Kalaupun mau masuk pagi seperti teman-teman yang di belakang itu juga masuk pagi. Begitu. Jadi Miss kalau masuk malam, kalau masih malam kita hybrid teman-teman. Tahu, you know what is hybrid? Ada yang tahu nggak apa itu hybrid? Perkuliahan hybrid tahu? Gabungan. Teman-teman bisa online, bisa offline. Jadi meskipun nanti teman-teman dapat project seperti kata Pak Minto yang harus mengembangkan kemaritiman yang di maritim, benar-benar bukan kapal darat ya Pak ya, kapal laut. Nah teman-teman masih bisa kuliah, apalagi dengan kuliah relate kan, SMK perkapalan, kuliahnya di teknik perkapalan relate linear. Nah itu akan bisa upgrade selain ilmu juga bisa ilmu, skill, jabatan. Pasti itu. Pasti ada peningkatan karirnya teman-teman. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Silakan, mau tanya apa? Boleh. Gak usah malu. Ya berdiri boleh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ade Sandi. Di sini saya mau tanya untuk Dr. Minto. Yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi kan Singapura itu lebih unggul di bidang pelabuhannya ya Pak dibandingkan Indonesia, karena Singapura sendiri kan bisa menampung sekitar 21.000 teus ya, dibandingkan Indonesia yang hanya bisa menampung sekitar 5-6.000 teus. Nah saya mau tahu alasan kenapa kok Singapura itu bisa lebih unggul daripada Indonesia sendiri, dan apakah dari Tanggap. Apakah dari kekurangan itu kita sebagai generasi muda bisa memberikan upaya kami untuk bisa setara dengan Singapura? Dan juga kita kan sebagai siswa perkapalan, apakah di ITAS sendiri ada bidang khusus yang mampu membantu upaya kami agar bisa setara dengan Singapura? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Apalagi perairan Indonesia lebih luas, terus habis itu wilayahnya juga lebih luas ya Mas ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya jawab ya, mengapa Singapura itu lebih unggul dari tempat kita ya. Itu karena ya perairannya yang didapatkan di Singapura ya itu bisa disandari kapal yang besar perairan ya. Kemudian ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk mencegah ya. Yang pertama itu sudah dibangun pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara ya, itu ya. Kemudian nanti sebentar lagi dibangun lagi di pelabuhan Bitung ya, dalam rangka untuk persaingan dengan Singapura ya. Itu upaya yang kita dilakukan ya. Jadi karena keterbatasan ya di syarat yang bisa disandari oleh kapal-kapal yang cukup besar ya, itu sudah ya di Kuala Tanjung, dan mungkin satu lagi yang dikembangkan itu nanti di Bitung ya. Di Kuala Tanjung itu di Sumatera Utara ya, itu sudah disandari kapal yang 8.000 teus ya, sudah 8.000 teus ya, itu dikembangkan ya. Nanti ya salah satu tugas
teman-teman semua itu adalah mengembangkan itu. Ya, sudah ada upaya pemerintah mengembangkan di Kuala Tanjung. Ya, itu sudah sangat luar biasa dan didukung oleh industri di sana, itu adalah industri minyak kelapa sawit. Tidak, ya. Itu kalau kita belajar ekonomi maritim atau itu disebut hinterlandnya di mana? Ya, hinterland. Ya, itu. Ya. Oke, saya minta satu lagi dari cewek. Ceweknya ini belum berkontribusi pertanyaan. Ya. Tapi sorry ya, rewardnya habis, nggak apa-apa ya. Loh, nanti saya kirim rewardnya khusus ya dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Farafis Hafiza, kelas 11 KKBB. Saya mau tanya, misal kalau kita udah dapat gelar sarjana di S1 dan mau melanjutkan S2, itu kita bakal tetap di negara tersebut atau bagaimana? Ya, kalau sepengetahuan saya, kalau pendidikan itu tidak terbatas di negara manapun. Ya, jadi kalau S1 lulusan dari ITA, ya mau sekolah di Inggris, ya mau sekolah di Korea, di Jepang, silahkan. Ya, jadi tidak terbatas di negara mana. Itu yang bagus ya. Nanti disampaikan ke saya ya alamat rumahnya, nanti saya kirim ya rewardnya ya. Saya kebetulan nulis buku dan sudah saya terbitkan ya, ternyata di rumah itu cukup banyak. Saya tadi mau saya bawa, saya lupa ya. Ya, nanti tolong disebutkan alamat rumahnya ya. Nanti saya kirim, nggak tahu via Gojek atau via mungkin itu aja ke sekolah Pak. boleh ya. Iya kayak begitu. Ya, nanti dikasih alamat ya. Oke. Saya tambahkan, kalau misalnya dari kita juga ada fasilitas dari kami yang akan mensponsori kalau dari lulusan S1 ya, kalau mau lanjut S2 dari ITES ada itu, kami akan berikan beasiswa juga untuk bisa lanjut ke S2 begitu. Kalau misalnya seperti yang kata Pak Pinto tadi, mau lanjut di luar juga nggak masalah, karena beasiswa yang selain dari ITES itu banyak. Itu seperti Bu Afira dulu juga pakai beasiswa ya Bu ya, apa LPDP Dari Taiwan. dari Taiwan. Nah Bu Afira ini juga lulusan dari Taiwan teman-teman, dan nanti insya Allah akan lanjut S3-nya juga di Taiwan begitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau mau lanjut pilihannya banyak gitu. Tapi dari kita sendiri ada fasilitas yang kami memfasilitasi alumni kami untuk lanjut ke luar negeri begitu. Bahkan banyak kok dosen-dosen dari ITAS juga yang difasilitasi ITAS untuk sekolah di Korea. Sekarang ada Ibu Maria yang ada di Taiwan, ada Pak Putu juga, lalu ada Pak Putu di Korea ya, di Taiwan, terus ada Bu Siti Faria di UK, seperti itu. Jadi ya kita memberikan fasilitas seperti itu, begitu. Ada lagi? Boleh juga untuk tahu informasinya follow Instagramnya Teknik Perkapalan ITAS, yaitu Teknik Perkapalan ITAS, itu ada Instagramnya. Jadi dari informasinya nanti juga akan ada di sana, begitu. Oke? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Udah cukup? Ya. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman siswa sekalian ya, dan bapak-bapak guru ya, terima kasih ya. Saya diterima di sini. Saya mewakili Pak Kajur ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman siswa ketemu di TP atau di mana ya.
Nanti tolong ya panggil saya ya, supaya nanti saya jadi ingat ya. Ya, mbaknya yang tadi ya tolong nanti dikirim ya alamat ya, 081. Oke, tak beri saja nomor saya open kok. Ya. 081 25 23 65 371. Ya, ya. Dan di brosur itu juga ada nomornya Pak Eri ya teman-teman. Jadi kalau mau tanya-tanya boleh ke Pak Eri, begitu. Oke, sudah selesai ya acara kita hari ini. Tapi sebelum acaranya selesai, saya mau mantun dulu nih, boleh ya? Boleh. Ke laut mencari ikan tenggiri. Hasil tangkapannya sungguh memikat. Sampai di sini acara hari ini. Semoga ilmunya terus bermanfaat. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Terima kasih untuk SMK PAL yang sudah memfasilitasi kami. Mohon maaf jika kami ada salah-salah atau ada yang kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.